lain mungkin nu kamari lain mungkab nu baheula rek ngabuang titinggalkan rukun. Di dalam kehidupan sekarang ini, semua ajaran kepercayaan kepada Tuhan berlomba-lomba menawarkan kebahagiaan-kebahagiaan setelah hidup di dunia ini. Terkadang penawaran itu pun dibuat lebih mudah di dalam ritualnya, agar orang-orang mengikuti ajaran yang mudah tersebut. Padahal sesungguhnya, untuk mencapai pada kebahagiaan itu, semuanya harus bermuara kepada diri sendiri, di dalam menjalani hidup tersebut. Karena jika hanya bermodal keyakinan kepada Tuhan, tanpa diiringi dengan kebaikan-kebaikan di dalam menjalaninya, mustahil akan mencapai kepada Tuhan. Begitu pula segala sesuatu untuk mencapai kebahagiaan tersebut, haruslah diiringi dengan ilmu. Karena ilmu adalah jalan menuju tujuan. Begitupun di saat hendak mempelajari ilmu tersebut, carilah ilmu yang mempunyai nilai-nilai kebaikan. Adapun ilmu yang baik itu, yakni ilmu di saat mendapatkannya dengan cara yang baik, di saat membawanya di jalan yang baik, di saat menggunakannya untuk kebaikan, serta di saat menurunkannya kepada orang-orang yang baik. Itulah makna baik dari sebuah kesempurnaan ilmu. Karena hanya ilmu yang sempurna yang akan menolong dirinya, baik di saat hidup ataupun kelak setelah mati. Begitu pula ilmu yang baik itu akan menjelma menjadi kebaikan. Adapun kebaikannya terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu kebaikan untuk dirinya. Karena percuma berbicara tentang ilmu kebaikan, seandainya tidak baik buat dirinya. Adapun hasil kebaikan yang didapat dari ilmu tersebut, yakni merubah akhlak serta perilaku menjadi baik di dalam keseharian, yaitu baik di dalam berucap, baik di dalam berpikir, baik di dalam berniat, baik di dalam berperilaku, dan baik pula di dalam menjaga wujudnya sendiri. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, ilmu yang menjadikan dirinya baik dinamakan dengan sebutan ilmu Nganjang Tangtung, yang artinya mendatangi diri sendiri, atau di zaman sekarang dinamakan dengan sebutan ilmu ngaji diri. Kemudian kebaikan dari ilmu yang kedua, yaitu kebaikan buat keluarganya.
Karena percuma berbuat baik hanya untuk diri sendiri, namun keluarganya mendapatkan keburukan. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, kebaikan dari ilmu buat keluarga dinamakan dengan sebutan ilmu Nganjang Sarang, yang artinya kebaikan untuk semua yang ada di dalam rumah. Berlanjut ke kebaikan dari ilmu yang ketiga, yaitu kebaikan buat sesama. Adapun arti dari kebaikan buat sesama tersebut, yakni di saat menjalani ilmu, selalu bermanfaat buat orang lain, bukan sebaliknya memanfaatkan orang lain. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, kebaikan dari ilmu untuk orang lain dinamakan dengan sebutan ilmu Nganjang Sajen, yang artinya kebaikan buat seluruh manusia, sekalipun manusia tersebut jahat kepada kita. Berlanjut ke kebaikan dari ilmu yang keempat, yaitu kebaikan untuk alam semesta, yakni harus menghargai, menjaga, serta melestarikan alam semesta ini, khususnya di lingkungan sekitar. Karena di dalam ajaran Sunda Wiwitan, salah satu titipan Tuhan yang diberikan kepada manusia di saat akan menjalani hidup di alam dunia, yakni untuk menjaga alam semesta. Karena alam semesta merupakan rumah untuk segala sesuatu yang hidup. Andai mampu menjaga kepercayaan yang Tuhan titipkan tersebut, maka Tuhan pun akan memberikan kembali hidup, serta kehidupan yang lainnya, setelah hidup di dunia ini. Adapun ilmu yang memberikan kebaikan untuk alam semesta, dinamakan dengan sebutan Nganjang Langlang, yang artinya mendatangi keagungan Tuhan. Kemudian kebaikan dari ilmu yang kelima, yakni kebaikan kepada seluruh makhluk Tuhan yang tak terlihat. Baik tak terlihat karena penciptaan Tuhan, yang tidak diberi wujud raga, ataupun kebaikan kepada makhluk Tuhan yang tak terlihat, yang pernah mempunyai wujud raga. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, kebaikan dari ilmu untuk makhluk tak terlihat, atau makhluk halus, dinamakan dengan sebutan Nganjang Kalangkang, yang artinya mendatangi bayangan. Itulah 5 kebaikan yang didapat dari ilmu yang baik. Jadi makna baik itu bukan hanya menurut dirinya sendiri, tapi juga harus menurut keluarga, menurut orang lain, menurut lingkungan, dan juga menurut negara atau alam semesta. Setelah semuanya dijalani dengan baik, baru dapat dikatakan orang tersebut baik menurut Tuhan. Begitu pula andai mampu menjalani hal tersebut, maka tak akan menemui kematian. Selalu hidup, dan hidup selamanya. Karena dasar Tuhan menciptakan hidup manusia, berlandaskan kebaikan, atau dari kasih sayangnya Tuhan. Itulah jawaban untuk menuju hidup setelah hidup.